Selamat pagi, Bapak dan Ibu dosen yang terhormat. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk mengikuti presentasi saya pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Diana Stuti Permatasari Aupatiau. Saya seorang mahasiswi Teknik Industri dari Universitas Bina Nusantara, Angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai peningkatan akses air bersih dan sanitasi yang layak untuk masyarakat desa tertinggal. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama di desa tertinggal, bahwa akses air bersih dan sanitasi yang layak sangat penting untuk kehidupan sehari-hari. Presentasi ini akan dibagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama, latar belakang masalah, yang kedua adalah rumusan masalah, yang ketiga adalah hasil temuan di lapangan, yang keempat adalah solusi yang ditawarkan, yang kelima adalah refleksi pribadi saya sendiri setelah melakukan proyek ini, yang terakhir adalah kesimpulan. Latar belakang masalah saya yang pertama adalah akses air bersih dan sanitasi layak merupakan bagian dari Sustainable Development Goals atau biasa kita sebut dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, di mana pada proyek ini saya mendapat tujuan nomor 6 yaitu sanitasi dan water clean, di mana pada tujuan ini untuk menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang, khususnya masyarakat yang tinggal di desa-desa yang tertinggal. Yang kedua adalah masih banyak masyarakat di desa tertinggal yang belum memiliki fasilitas air bersih. Yang ketiga adalah kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sanitasi masih sangat rendah. Yang keempat adalah proses distribusi dan kebijakan pemerintah belum optimal. Untuk rumusan masalah sendiri, di sini saya mempunyai 4 rumusan masalah. Yang pertama adalah apa penyebab utama kurangnya akses masyarakat desa terhadap air bersih dan sanitasi yang layak. Yang kedua adalah bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap sanitasi. Yang ketiga adalah apa peran mahasiswa dan mahasiswi dalam memberikan solusi berbasis komunitas. Yang keempat adalah bagaimana caranya mengimplementasi program ini membentuk karakter kewarganegaraan. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, sesuai dengan wawancara yang saya lakukan terhadap 2 narasumber saya, yaitu Ibu Bernadetta dan Pak Faisal Wali, ada 4 poin yang mau saya jabarkan. Yang pertama adalah kesadaran masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi masih sangat rendah. Kenapa? Karena di kampung-kampung sekitar Tangguh LNG ini beroperasi atau tempat saya bekerja ini, masyarakat masih mengambil air bersih dari sungai dan membuang limbah rumah tangga pada sungai yang sama, di mana mereka menganggap air sungai tersebut layak untuk digunakan. Lalu yang kedua adalah pengolahan limbah memerlukan proses kimia dan biologis yang kompleks, di mana pada proses kimia sendiri pengolahan limbah tersebut menggunakan beberapa zat kimia, dan untuk proses biologis yang kompleks mereka menggunakan mikroorganisme untuk mengolah limbah pada area tempat mereka bekerja. Lalu untuk curah hujan tinggi dapat menyebabkan tumpahan limbah. Berdasarkan hasil wawancara saya bersama Ibu Bernadetta, ketika curah hujan tinggi, karena mereka menggunakan tangki yang terbuka atau open tank, maka ketika curah hujan itu tinggi, maka level dalam tangki tersebut akan meningkat dan mengakibatkan tumpahan limbah pada lingkungan sekitar, dan mungkin tumpahan limbah tersebut bisa menyebabkan masalah yang serius bagi operator atau pekerja-pekerja yang berinteraksi langsung dengan tumpahan limbah tersebut. Yang keempat adalah desalinasi air laut memiliki tantangan seperti total suspended solid tinggi, di mana pada proses desalinasi air laut sendiri
di mana mereka mengubah air laut menjadi air bersih atau biasa kita sebut dengan potable water. Jika nilai total suspended solidnya itu tinggi, maka akan menghambat proses desalinasi termal, di mana dia akan mengganggu pemanasan dan proses kondensasi dari pengubahan air laut menjadi air bersih atau biasa kita sebut dengan potable water. Lalu untuk solusi yang ditawarkan, yang pertama adalah edukasi dan sosialisasi, di mana kita bisa membuat sebuah program akan kesadaran sanitasi berbasis masyarakat. Yang kedua adalah pembangunan infrastruktur, yaitu membuat tangki septic tank atau akses air bersih, atau mereka menyediakan profil tank untuk menampung air hujan. Yang ketiga adalah dukungan pemerintah dan teknologi sendiri, di mana teknologi real-time monitoring dan desalinasi hemat energi perlu ditingkatkan di lingkungan masyarakat desa tertinggal, atau bisa menyalurkan PDAM. Lalu yang terakhir adalah pengelolaan saat hujan dan alternatif air, di mana mereka harus melakukan sistem pemantauan tumpahan dan penampungan air hujan, di mana berdasarkan wawancara yang telah saya lakukan, mereka mempunyai spare tangki yang dikhususkan untuk menampung air hujan jika curah hujan tinggi. Jadi tumpahan limbah tersebut tidak langsung tertumpah kepada lingkungan sekitar. Lalu untuk refleksi pribadi saya, di sini ada 3 poin, yaitu adaptability, collaboration, dan social awareness. Yang pertama adalah adaptability. Adaptability adalah kemampuan beradaptasi yang merupakan kompetensi krusial bagi seorang binusian seperti saya, di mana akan tercermin dari kemampuan mengintegrasi pengetahuan teoritis dengan tantangan praktis di lapangan, serta bagaimana kita merespon kebutuhan masyarakat di area kampung-kampung sekitar Tangguh LNG bekerja atau beroperasi. Yang kedua adalah collaboration, di mana saya merasa bahwa pentingnya kolaborasi lintas pemangku kepentingan, komunitas lokal, dan industri itu sangat penting berkolaborasi untuk mengatasi tantangan kompleks dalam pengolahan air bersih dan sanitasi, serta untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat kampung sekitar Tangguh LNG beroperasi. Yang ketiga adalah social awareness, di mana sebagai seorang binusian sendiri, setelah melakukan wawancara, saya menyadari bahwa tantangan akses air bersih dan sanitasi yang dihadapi masyarakat atau masyarakat sekitar kampung-kampung tempat Tangguh LNG beroperasi sangat kompleks, karena untuk akses air bersih dan sanitasi, mereka belum mendapatkan akses air bersih dan sanitasi yang layak. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan, di mana untuk tantangan utamanya sendiri adalah rendahnya kesadaran, yang kedua adalah buruknya infrastruktur, dan yang ketiga adalah tingginya TSS dalam desalinasi. Untuk rendahnya kesadaran, saya percaya jika kita mengadakan sebuah program atau sosialisasi kepada masyarakat, maka kepada masyarakat tentang betapa pentingnya akses air bersih dan sanitasi yang layak secara berulang, maka kesadaran setiap masyarakat yang ada di kampung-kampung sekitar akan lebih meningkat. Lalu untuk buruknya infrastruktur, saya rasa ini adalah bagian dari pemerintah, dan bisa saja perusahaan Tangguh LNG di mana mereka beroperasi, mereka dapat memperbaiki infrastruktur yang buruk menjadi lebih baik agar masyarakat itu menyadari bahwa infrastruktur tersebut dapat mendukung mereka
untuk meningkatkan akses air bersih dan sanitasi yang layak. Lalu untuk tingginya TSS dalam desalinasi, di sini karena mereka bergantung atau mereka susah mendapatkan air bersih karena mereka dikelilingi kampung-kampung di sini dikelilingi oleh air laut atau air yang asin. Jadi tingginya TSS dalam atau total suspended solid dalam desalinasi air laut akan sangat menghambat proses desalinasi untuk pemanasan dan kondensasi dari mengubah air laut menjadi air bersih atau air yang layak dipakai. Lalu untuk solusi memerlukan pendekatan teknologi, pendidikan, dan kolaborasi lintas sektor, di mana khususnya untuk sektor kampung sendiri, saya rasa untuk jika teknologi dan pendidikan dan kolaborasi lintas sektor menunjang untuk membuat masyarakat sekitar kampung-kampung ini menyadari akan pentingnya akses air bersih dan sanitasi yang layak, maka hal tersebut sangat berdampak positif bagi masyarakat. Lalu yang terakhir adalah sebagai seorang mahasiswi, saya sangat berperan penting sebagai agen perubahan di masyarakat, terutama di perusahaan ini, tempat di mana saya bekerja. Yang terakhir adalah saya memiliki satu quotes, yaitu setiap tetes air adalah kehidupan. Mari bersama wujudkan akses yang layak bagi semua. Semoga quotes yang saya berikan ini dapat membuat kita menghargai setiap tetes air yang telah dihasilkan, dan mari kita wujudkan akses air yang layak bagi setiap masyarakat yang ada di desa-desa yang tertinggal. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata atau ada kata atau kalimat yang menyinggung. Saya mohon maaf. Saya tutup presentasi saya pada hari ini. Terima kasih.